semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Khalifatul Rashidah dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akulturasi dan asimilasi Islam dengan tradisi masyarakat Nusantara. Perkembangan akulturasi Islam di Indonesia. Akulturasi dimaknai sebagai fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu dengan budaya berbeda terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung. Proses ini disertai perubahan terus-menerus sejalan dengan pola-pola budaya asal atau dari kedua kelompok itu. Akulturasi sering pula dideskripsikan sebagai perubahan dan adaptasi. Perubahan akulturasi bisa jadi merupakan konsekuensi dari transmisi atau persinggungan budaya yang terjadi secara langsung. Penyebab perubahan ini bisa saja berkembang dari faktor non-kultural seperti modifikasi lingkungan dan demografi yang dibawa melalui pergeseran budaya. Proses perubahannya berbeda-beda, tergantung dari masa penyesuaian terhadap masuknya budaya asing, yang bisa saja merupakan adaptasi reaktif atas kecenderungan cara hidup tradisional yang sudah terbiasa dilakukan sebelumnya. Di Nusantara, ajaran Islam mampu berkembang dan menyebar dengan cukup pesat, yang kini merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Kehadiran Islam di Nusantara relatif bisa diterima oleh masyarakat berkat gaya syiar yang tetap menghargai budaya atau tradisi sebelumnya. Gaya dakwah seperti ini dirintis oleh para wali songo sejak abad ke-15 Masehi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab bahwa pada abad ke-17 Masehi, ajaran Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh akulturasi budaya masyarakat di Nusantara dengan ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, kenduri. Tradisi kenduri atau kenduren untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Kenduri ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Jawa. Sunan Ampel menyesuaikan tradisi ini agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, beduk. Peralatan untuk memberikan penanda waktu sholat bagi umat Islam. Sebelumnya, beduk dipakai sebagai penanda waktu dalam peribadatan umat Buddha. Selanjutnya, wayang. Wayang juga merupakan salah satu bentuk akulturasi Islam dengan budaya lokal di Jawa. Wayang yang sudah dikenal sejak zaman pra-Islam di Jawa digunakan oleh para wali songo untuk berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat. Wali songo juga memanfaatkan gamelan untuk menarik minat warga agar menghadiri pengajian sebagai salah satu bentuk syiar Islam. Beberapa contoh akulturasi lainnya adalah tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Arsitektur sejumlah masjid di Jawa yang merupakan perpaduan cara Hindu atau Buddha dan Islam. Tembang-tembang Jawa yang sedikit diubah untuk dakwah dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Pertama, tradisi bentuk makam. Pada masa Hindu, masyarakat tidak memiliki tradisi memakamkan mayat. Masyarakat melakukan tradisi Hindu membakar mayat dan melarung abunya ke laut. Abu dari orang kaya akan disimpan dalam guci dan abu raja akan disimpan dalam sebuah candi. Selanjutnya, bentuk nisan. Akulturasi budaya juga dapat dilihat dalam bentuk nisan. Bentuk nisan yang berkembang pada awalnya hanya berbentuk kapal terbalik lurus dari Persia. Kemudian berkembang bentuk lain seperti teratai, keris, dan gunungan wayang yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Selanjutnya, arsitektur bangunan masjid. Beberapa arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha mendarat sebagai berikut. Bentuk atap masjid berbentuk kubah, Ottoman, Dutch style, dan India Dutch style. Terdapat atas bersusun yang bentuknya semakin kecil ke atas serta bagian atas seperti mahkota. Atapnya berjumlah ganjil bilangan 3 atau 5. Terdapat beduk sebagai penanda tibanya waktu sholat. Beberapa masjid seperti Masjid Agung Kudus memiliki atap tumpeng, sedangkan Masjid Agung Banten memiliki menara berbentuk mercusuar.
Letak masjid bersifat strategis, yaitu terletak berdekatan dengan keraton, pasar, dan alun-alun. Oke, next. Kita lanjut ke faktor kontak akulturasi. Yang pertama, kontak sosial pada semua lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, maupun antar individu dalam dua masyarakat. Kedua, kontak budaya dalam situasi bersahabat ataupun situasi bermusuhan. Ketiga, kontak budaya antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam semua unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, ataupun ilmu pengetahuan. Yang keempat, kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak ataupun sedikit. Yang kelima, kontak budaya baik antar sistem budaya, sistem sosial, ataupun unsur budaya fisik. Asimilasi budaya. Asimilasi adalah perpaduan dua atau lebih kebudayaan, kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Proses ini bisa terjadi ketika ada dua kelompok atau lebih masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda saling berinteraksi atas dasar sikap terbuka, sikap toleran dari masing-masing kelompok. Biasanya asimilasi terjadi secara perlahan dan sangat evolutif dalam waktu yang relatif panjang. Hingga tanpa terasa mereka mempunyai kebudayaan baru hasil dari campuran di antara yang berinteraksi. Kebudayaan sebagai hasil interaksi selanjutnya menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah ikatan masyarakat. Interaksi budaya, baik akulturasi maupun asimilasi, dapat terjadi dalam lingkup antar individu maupun antar kelompok. Dalam lingkup individu, proses interaksi dalam bentuk komunikasi akan membentuk kesepakatan bersama yang selanjutnya dipakai bersama, bahkan menjadi pengikat antar sesama mereka. Jika masing-masing buah pikiran merupakan budaya, maka hasil komunikasi tersebut adalah menjadi budaya bersama, atau yang disebut dengan budaya kolektif. Proses itu bisa terjadi dalam satu wilayah tertentu sehingga terbentuk apa yang disebut dengan budaya lokal.